Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, saudara-saudara kami, rekan-rekan remaja masjid, tahu arah di masjid ini apa namanya? Mirta, masya Allah, liwat ya kerang kerang tumben pertama dengan nebek lah mungkin di sana itu semua dia tinggal jalan bagian lalu lalu saya telepon teman hadir sekali Pak Ustaz. Aku sudah dia undang Malik pun saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukur tiap bulan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala yang segala bentuk nikmat hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu ukuran kesyukuran tiap bulan bersama di manusia Allah. Kalau bersyukur dengan amal ibadah hanya seujung tidak mampu membayar satu. Apalagi solat kita belum tentu sempurna seperti solatnya Rasul, seperti rasulnya para sahabat, seperti ibadahnya para aulia Allah. Tapi untung ada nafas yang sangat ringan Malik Imam Nawawi. Kalau tidak ada nafas, alhamdulillah, tidak ada sepotong pun manusia yang mampu bersyukur terhadap wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nafas kalimat alhamdulillah yang sangat ringan, yang sangat pendek, yang sangat mudah, tidak perlu orang belajar sampai ke Mekah, ke Mesir untuk mengucapkan alhamdulillah ini, maka terbayarlah nikmat-nikmat Allah yang melekat pada batin kita. Baik batin yang tidak nyata Bapak Ibu sekalian maupun yang nampak secara mata, ini semua adalah karunia panjang kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama yang perlu bersama kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli nikmah. Salawat serta salam, rasa cinta, rasa mahabbah yang bersama karena masih bersinar rasa cinta yang bersama di pada sida Rasulullah yang tidak pernah ketemu di dua berdaya sekian keturunan Bapak sekalian, tapi masih melekat. Tidak ada yang paksa kita untuk membaca salawat, tidak pernah dimarahi.
Semua karena semata-mata yang perlu kami membaca sholawat kepada Rasul dengan ringan lidah ini, maka berpancarlah sinar dari hati kita kepada Rasul Muhammad SAW, sehingga dia berusaha ini menjadi manusia kehormatan Allah dan kehormatan Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin ada ibu-ibu, orang-orang tua kami yang ada satu selawat. Katanya Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Nashihul Ibad. Ini kan lebih repot Bapak Ibu sekalian. Apalagi di wilayah Nanggung dan Malang ini kampung usaha repot. Lamun habis kayu, kalau kita kayu malik memang saling repot. Tapi ada satu bacaan sholawat Manik Imam Nawawi di dalam kitabnya arak sekali terbaca, tapi tidak ada malaikat yang mampu mencatat pahalanya. Manik beliau itu tidak mampu malaikat mencatat nilai pahalanya. Hanya satu kali kita baca sholawat itu. Mele tu bara ibu ya. Ibu kira-kira mele daripada Malang lagi. Kalau untuk akhir zaman, katanya seorang ulama dari Mesir, tidak ada yang lebih tinggi amalan setelah Al-Quranul Karim, bacaan sholawat dan istighfar. Mungkin sangarawat sampean bacaan sholawat ini pendek, bapak sekalian, dia ulang jaga sebelum sampai baca. Apalagi bismillah dia mungkin lebih lama kita. Mespering apalagi tegangan kanda kan, tukang tegang. Tapi pendek selawat ini bapak sekalian. Jazallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Ini redaksinya. Jazallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Selawat ini terdapat di dalam kitab Nashihul Ibad, kitab karangan Imam Nawawi, orang Indonesia, ulama besar. Ini sudah tahu ulama dari Indonesia. Beliau bagian dari pendiri Nahdlatul Ulama, penasihat, guru dari pendiri Nahdlatul Ulama. Tapi beliau menjadi imam besar di Masjidil Haram, Imam Nawawi. Nah ini yang mengarang kitab itu, yang menulis sholawat ada dalam kitab, orang Indonesia. Jazallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Sulit dibibur, murah lelahan dengan nyerut kan, kalau nyerut sampai skipping kedelah. Kalau ini pendek, Manik Imam Nawawi tidak mampu malaikat mencatat besar nilai pahalanya kalau kita baca satu kali. Nah, kalau dijajari pelogoh yang mondok di tempat yang, kalau beliau anak-anak ini kami, dia baca, saya khususkan setelah sholat subuh itu dia baca 100 kali. Dia baca 100 kali. Ini yang selawat ini baru dengan selawat-selawat yang lain. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Yang namanya selawat ini Bapak Ibu sekalian, satu-satunya pegawaian, satu-satunya pekerjaan yang langsung dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terperintah ada sembahyang, Allah kan tidak melakukan sholat. Terperintah haji, Allah tidak melakukan haji. Terperintah berzakat, Allah tidak berzakat. Perintah-perintah yang lain dari 30 juz, 114 surah Bapak Ibu sekalian, hanya satu perintah di Al-Quran yang langsung dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan
wa sallimu taslima. Bacaan salat selawat. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, yang namanya kalau sudah nikmat lezat salawat, nikmat kita membaca salawat Bapak sekalian, Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi dia sudah mukadimah Bapak Ibu sekalian. Dan jadi yang perlu yang sampaikan pada malam ini Bapak-bapak sekalian, nilai di akhir zaman ini begitu berat. Begitu berat yang namanya orang duduk di majelis ilmu. Lamun di majelis kecimuan dia durak ngomong Bapak Ibu sekalian. Apalagi pengantin, arah-arah yang anak barah ibu-ibu paling apalagi pengantin. Tapi alhamdulillah Bapak sekalian, mudah-mudahan kita mari berniat dulu nawaitul i'tiqaf bi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita berniat i'tiqaf, jangan sampai kosong dari niat itu Bapak Ibu sekalian, sehingga duduk yang kelompok sama ini apalagi diisi dengan pengajian, kita isi dengan diskusi musyawarah. Malik dasida Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu ayyusalliya. Duduk yang kelompok sami, duduk kita semua ini Bapak sekalian, tokon apa dihargakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Duduk kita di dalam satu majelis ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal. Kita mengamalkan atau melaksanakan apa yang kita dengar di satu majelis pengajian itu, maka duduk kita itu lebih afdol daripada sholat sunat 1000 rakaat. Harap mampu kira-kira ibu-ibu sembahyang sunat siurkan dia dulu berketuan tiang bang dia kemampu kan siung dekat tokon dia tiba ada berkeluar ke degembe duduk kita di majelis ini, apalagi tempatnya ini miftahul jannah. Seorang miftah niki ya jadi kunci Bapak Ibu sekalian, kunci daripada kunci surga. Inilah dia kuncinya masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil. Tidak mungkin orang-orang luar Islam yang akan memakmurkan, yang akan hidupkan masjid. Malik dasida Allah yang akan memakmurkan, yang akan mengisi masjid, yang akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, man amana billah. Dengan sawah mau nikmat, dengan sawah mau neket oleh dalam hati sedikit iman Bapak Ibu sekalian. Namun dengan Bapak Ibu sekalian dek teman arah nilai iman di dalam hati berrembi-rembikan terpaksa Bapak Ibu sekalian. Hadir memenuhi panggilan Allah berat. Yang dalam satu riwayat dia sebutkan, di dalam satu riwayat Bapak Ibu sekalian tentang orang-orang pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan langsung mufakat tapi ancaman orang-orang yang tidak mau hadir berjamaah di masjid itu dikerahkan para sahabat untuk membakar rumahnya. Lalu dia melih pada tiap berimam menjauh masjid tersuruh sedut balik. Aku dedek dengan adekan tamak ada polisi. Ini gambaran begitu penting yang namanya solat berjamaah, penting. Sehingga apa dihukum oleh Imam Syafi'i? Hanya Imam Syafi'i yang menjadikan bahwa solat berjamaah itu sunat muakkad. Kalau Imam Hanafi wajib. Tapi sunatnya Imam Syafi'i Bapak Ibu sekalian bukan sunat yang ringan. Sunat muakkad, yang namanya sunat muakkad salat berjamaah itu Bapak Ibu sekalian ya ukuran sunat-sunat itu hampir
mendekati yang namanya wajib tapi tidak wajib. Tapi kalau Imam Ghazali lain lagi, kalau belum wajib dia hadirkan kehusuan di dalam sholat. Kalau tidak khusyuk kalau Imam Ghazali, maka sholatnya lam tasihah, katanya dalam kitab Ihya. Lagu-lagu ukuran itu coba kita lagi musim hujan pendak gabah paling bingung Bapak Ibu sekalian. Baru doa berdoa masyaallah. Allahu Akbar. Bila tukang jeluk non. Ya pengitan tukang jeluk kan dia takbir Allahu Akbar. Apalagi musim hujan. Apalagi gabah dengan dimantu banyak bukan dari hujan macam. Masyaallah, jauh sekali. Tapi kalau Imam Syafi'i khusyuk itu sunat muakkad. Nah, jadi itulah keistimewaan Bapak Ibu sekalian yang wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Banyak orang yang melakukan pekerjaan itu pada sembahyang lagu dia terkandung ilmu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Maka manik ulama matan zubat amal pekerjaannya ini pegawaiannya ini terdemak menikmati tasbihnya terampaikan di pamuan pak nabot bang pada lalu ngaji di mantap kira sunat apa tahayat di milih pada ngaji tekap-tekap Bapak Ibu sekalian apal ke sunat hayat oleh sembahyang ibu-ibu apal ke berapa sunat tahayat dalam solat sulit yang mati, Masya Allah. Yang bersila kepada kerisau diri Bapak sekalian, kepada perbaiki diri ini sila kita hadir sering-sering di masjid ini, Masya Allah. Satu-satunya hadis Bapak sekalian yang jumpai, kalau orang itu sering hadir ke masjid Malik Dasida Rasul, setiap waktu dia masuk, saksikan dia. Kalau dia meninggal dunia itu kalau kamu saksikan orang itu sering hadir di masjid untuk melakukan ibadah salat masyhur iman, saksikan dia bahwa dia itu mati dalam keadaan beriman. Mara pemegang masjid ini ya Ustaz, Masya Allah, Tuhan Bapak kira miliar Bapak ini itu ya Allah. Lagu ada jalan mulut yang tunggu milikan penuh, saya jadi pola itu pulang ke jadi Masya Allah ini Bapak sekalian akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah mana? Dari mana ada istilah? Ada jalan monteng aja itu kan dengan beduan ngomeh jamaah lamun tantik BLT dia kan dia nulak di maju ke mati apa mas sebagainya. Lagu lamun tantik pengajian bila sing ngaji ustaz ya teman mesan doa. Lagi lamun tanten zaman demo BLT ya lungatu selong dekadus ya biasa kau lungatu selong ni saya mampu sumpah ya jadi ini Bapak sekalian ilmu kepada belajar nah itulah kelebihan kita dulu di terutama sekali alhamdulillah yang dapat cerita di sini setiap pengajian malam Senin ya setiap malam Senin kemudian di Nanggung Timur katanya malam Rebo lagu apa kerja oleh Jambi ini sebenarnya yang sering diundang di Pak Mahsun itu aku delik saya tak pernah mau ngaji ke sana dia gue Ustaz Selaina Hamfidan termasuk ni Ustaz Satria isi sekali di masjid lagu jangan dia maksa dia tahu jannah maksa aja padahal oleh kelemahan lagi lagu syukur alhamdulillah dari tadi pagi ni terus ngerawas doang. Mudah-mudahan terakhir sampai hari Selasa bulan Maulid selesai Bapak Ibu sekalian. Nah jadi itu nilai Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya mungkin kelas kita ini Bapak Ibu sekalian dia terbaru yang ibadah malah kelas ulama-ulama terdahulu. Lagu isi yang disebut oleh Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan bin Salim. Beliau menjelaskan dalam satu kitab yang beliau jelaskan apa tentang keistimewaan antara Isya dan Maghrib itu termasuk Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali menyebutnya sa'atul ijabah antara menunggu Maghrib habis sholat Maghrib menunggu waktu Isya.
Itu waktu yang istimewa dan jangan kita kosongkan dengan sholawat dan istighfar. Apalagi kita isi dengan muzakarah, isi dengan diskusi ilmu agama, sehingga orang-orang para aulia Allah di nara menerima tamu antara isya maghrib kecuali nanti jam 9. Karena antara isya maghrib itu disitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita menunggu sholat isya, nah yang menunggu sholat maghrib sudah berjamaah, kemudian menunggu sholat isya, kafar antara maghrib dan isya ini pelebur dosa. Lagu itu kan kebanyakan ibadah ini jari yang berselingan, Bapak Ibu sekalian. Ibadahnya selingan, mula pegawian jadi selingan, Bapak Ibu sekalian. Jangan ibadah itu tepiak dari sembahyang juga sudah mana-mana 5 menit. Bareh pegawian jangan sejam, sejelo, 2 jelo. Maka yang kita jadikan selingan itu, Bapak Ibu sekalian, pegawian. Didik ibadah. Karena apa? Kita ini sudah disayang oleh Allah 5 kali sehari semalam bila berdiri nenek dan kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lagu bareng lagu antakan masih kerja berjamaah, insyaallah. Banyak kadang yang beristighfar Bapak sekalian. Wah panas yang nunggu salat berjamaah. Kan saya tahu di situ ada tuan guru ada. Setelah saya berwudu, kemudian kau beliah asar 4 rakaat sampai jam 5 di neraka doang kantor jamaah. Kita ya berimam di Bali kan. Karena saya tahu di samping masjid itu ada rumahnya tuan guru dan sampai lebih jam 5. Dia pada berimam oleh masjid ini, masya Allah. Sampai tiang sholat sendirian di situ karena tiang tidak enak mau ngajak karena ada perempuan yang singgah di satu masjid. Kemudian disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau 1 kali berjamaah tidak ada di satu masjid Malik Rasul, maka dilaknat satu kampung. Dilaknat Malik Rasul satu kampung. Lamun dengar dengan berjamaah di suku masjid. Bukan tuan gurunya saja dilaknat, semua yang tinggal di satu kampung itu kalau tidak mendirikan berjamaah dalam satu waktu di masjid yang sudah ditempati sholat Jumat, maka dilaknat oleh orang yang tinggal di satu kampung. Kenapa? Allah sudah menghidangkan kita apa? Ampunannya, rahmatnya, kemudian kita sekotor ini tidak mau menjemput ampunan dan rahmat. Yang bergeliwang dengan noda dan dosa ini tidak mau menjemput ampunan Allah ke masjid, maka satu kampung itu akan menanggung dosa pada satu waktu yang tidak ada berjamaah. Lagu detil yang kata sering yang lewat ke dasar malam, tapi alhamdulillah ini yang biasa jarang itu yang bagian utara-utara karena repot tidak tahu. Tapi kasihan kadang merebut mesa, kemudian untuk narang anak. Lagu demun bangkon merebut, saya jadi mampu. Demun bangkon merebut di narang anak, saya jadi mampu. Masya Allah, ini berjamaah Bapak Ibu sekalian. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lihat apa Malik Nasida Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan daripada orang yang ringan langkahnya untuk hadir di majelis ilmu. Seandainya tiang menunggu sami diperlihatkan Bapak Ibu sekalian, sayap-sayap malaikat yang ditebar, yang 70.000 sayap malaikat yang dihamparkan di tengah-tengah majelis taklim, mungkin kita tidak berani mengangkat kepala. Saking kita duduk di atas sayapnya malaikat orang-orang yang hadir di majelis pengajian. Yang pun disebut majelis pengajian itu Bapak Ibu sekalian, raudhah mir riyadil jannah. Taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang majelis pengajian. Sampai Rasul kan sudah jelas. Dek nara kita yang mampu sembahyang sunat sampai 1000 rakaat. Sehingga digantilah duduk yang belum bersami di majelis pengajian itu sama dengan atau lebih afdol daripada sholat sunat 1000 rakaat.
Tahu dendek buat dengar hak apa Bapak Ibu sekalian nanti bangku si lelah walau pegawai apa ni duduk yang enggak bangku itu lebih afdal daripada apa solat sunat 1000 rakaat. Tapi di majelis ilmu bukan lekbo majelis mengajar tempat kita ni Bapak Ibu sekalian kan. Nah kemudian apa Bapak Ibu sekalian kita lihat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya Ibnu Mas'ud durusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu kalaman wa la taqul harfan khairul laka min utqi alfi raqabati. Masya-Allah. Denara kita yang mampu lalu merdeka yang lalu bayar budak ojok Mekah hampir dia jauh ulik siu manusia pira biaya ongkos umrah doang lah beribu bayar hantam bayar tu berangkat umrah bagus sekalian. Tapi apa? Kita duduk di majelis ilmu, majelis pengajian, majelis muzakarah, ndek terjauh polpel, mana kerasun, ndek terjauh buku, karena itu waktu dia cuma banyak buku baru dia, mana teka dia, kita habis, budak-budak barang kalak teka kan, dia cuma jauh buku dia. Oh tidak membawa buku, tidak membawa polpel, tidak mencatat satu huruf pun. Khairul laka min utqi alfi raqabah. Lebih bagus duduk kita ini daripada kita memerdekakan 1000 budak. Terlalu jauh Mekah, jauh TK ini maka siun jauh ule ganti ke yang ongkos deh masih bagusan duduk kelonggoh niki daripada siu manusia yang ongkosan sak oleh Mekah tulak ule semenu pegawai pada ganti gaji. Itu duduk di majelis pengaji. Dek mana dia bela lalu belum bagi kepeng jadi membeluat termulah lagu ilmu ni ke je ujian dia beli lalu Bapak Ibu sekalian ya dia mensubuh bijajalin pelonggoh ni kisah ngapal Quran ya Allah dia membantu angguk dia minta suruh biar sukunya cigah anak lagu bandai melajulun Al-Quran dia bantu angguk dek ke ampuh ke janak ni lagu terpaksa doang dia terjentik-lentik kentok sampai paham dia menuah dengan Quran berin bagu anggu bareh dia menuah angkat Quran lepas terus pada berkedek cigah memang ujian Bapak Ibu sekalian karena setan itu sudah bersumpah. Nah itulah keistimewaan Bapak Ibu sekalian orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini. Kemudian apa kelebihannya Bapak Ibu sekalian? Wa nadhruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farsaka saddaqta biha fi sabilillah. Masyaallah. Yang kok baun dengan jilangan YouTube usahanya. Baun dengan jilangan YouTube. Lagu dia bau jauh dengan apa? Dengan takwa si HP ni. Yang apa? Man ta'allama bi ghairi syai'in fa huwa syai'un syaitan. Saya belajar oleh HP doang untuk belajar buka YouTube abad lalu ngaji maka saya jadi guru dia tu syekh ulama lain lah di mana HP tu memalik ulama karena kembe ndek jauh kita takwa isi HP saja kita takwa apa guru. Nah, apa kelebihannya Bapak Ibu sekalian? Orang yang duduk di majelis ilmu kemudian dia bersama dengan gurunya sambil dia memandang, mendengar dan menyimak, maka pandangannya itu dihargakan oleh Rasul lebih baik daripada dia bersedekah dengan 1000 kuda. Sambil dah seling kilang ni waktu pada seling boyer ni. Ini dulu ni. Seling boyer dah. Sama saling pandangan kita ini Bapak Ibu sekalian sama dengan bersedekah 1000 kuda. Lagu sang duit le nanggung bersedekah 2 yu jarang kan. Kamu itu jadi kemampuan. Lagu bagi andi landang teribut mancan mau dengan maulid kan. Ni dia mau sandil, dia mau sandil. Oh yo siu sampai bersedekah amat. Tapi pandangan kita kepada ulama, kepada orang yang memberikan irsyadat dan mauizah itu kepada orang-orang alim, orang-orang yang soleh, maka pandangan kita Bapak Ibu sekalian khairul laka min alfi lebih baik
daripada kamu bersedekah dengan 1000 kuda. Lagu ini jaran serobok-robok Bapak Ibu sekalian kadu nambang. Jaran yang digunakan untuk perang fisabilillah. Bulun tinu nyeleng. Lamun jaran robok-robok ketapan oleh Mas Bagi kadu angkut kelor. Jaran yang digunakan kuda yang ada pada masa Rasul yang digunakan untuk perang fisabilillah. Sekedar duduk diskusi tokoh pada itu. Saya mampu dari itu bersedekah sejarah siu Bapak Ibu sekalian. Dia termampu saya yakin Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah hanya kita memandang hadir di majelis ini, InsyaAllah. Wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati InsyaAllah al-islam. Kita salam dan datang barukan salam ke Bapak. Wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati al-pisam. Sak bersalam baru kan Bapak ni kita nak lemazak. Nek nang kemuter baru kan atlet. Bapak perlu jadi kena mundur. Apa Bapak Ibu sekalian? Salam itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Budidik baik tegirang abad lamun ada dengan para al-mukarram Bapak Tuan Guru ucapkan salam lalu berkerja dengan salam Bapak Ibu. Wassalamuka alal alim khair. Searan khairun nakirah kalau disebut lamun pengajian saya ini. Baik dari segala yang dianggap baik oleh manusia. Khairun laka. Lebih baik daripada apa? Min ibadati al-bis. Dari sembahyang sunat ibadah tidak siu tahu ya Allah. Umur dia mana ni dah umur 60 kerana kata malu potong kan itu angkat jengkun. Dengan mula jengkun dia sujud tombong di luar sujud kan. Masya-Allah ya ni ibu-ibu ustaz. Dia lalu si beraya tu ni kembek ni nak. Dengan dia mula jengkun dia sujud lagu iman tu berjulu lalu. Masya Allah. Pesan atau sinak tuan Allahu yarham anak kalau boleh masjid dende dia si berhayat ya dengan tuan pada kepang pada lalu sujud. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah itu dia Bapak Ibu sekalian, kita hadir yang pertama hadir di majelis ilmu, kemudian kita duduk, kemudian kita salam di situ Bapak Ibu sekalian, kita salam tadi sampai 3 kali. Salam ucapan itu Bapak Ibu sekalian yang pelungguh jawab itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Di nara itu berumur balu kuno bewang entah lekat tolak apa kan apalagi 1000 tahun. Tapi salam kepada orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ini manik Rasul Rasul. Nah ini yang karang KKP ini Imam Nawawi Bapak Ibu sekalian. Jadi sekedar foto lagu yang tunas maaf beribu maaf Bapak Ibu sekalian yang bukan kepada barang-barang santri di para yang datang aja tidak Bapak Ibu sekalian. Pokoknya yang dari semua ni dia salaina nak kena juga kira suruh tidak satu lagu hampir setengah paksa kita insyaallah kemudian teman niat-niat itu silaturahim. Jadi itu Bapak Ibu sekalian di narak jalan Bapak Ibu sekalian ada sening kerisang lemah nasihat mungkin yang utama jokaten Bapak Ibu sekalian. Obat lihat Imam Ali memberikan contoh Bapak Ibu sekalian. Nasihat itu hatta dia keluar dari mulut anjing ambil dia nasihatnya. Apalagi dari manusia yang sungguh Bapak dari mulut anjing pun kalau itu nasihat cepat ambil dia. Kalau kemudian ia bahaya lalu dengan kemudian girang terima nasihat. Siapa yang pertama kali menolak nasihat Bapak Ibu sekalian? Iblis laknatu wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dia menek nasihatin sebenarnya
suruh sujud. Ajak Nabi Adam, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Meza outcome belum sujud ajak Nabi Adam, tidak mau nerima nasihat. Perintah oleh Nabi Allah yang bersiap pada bersih hati ini Bapak Ibu sekalian. Ukuran ibadah kita ini bukan dilihat karena banyaknya Bapak Ibu sekalian, tapi apa yang dilihat oleh Allah, tingkat kemuliaan dan kemurnian hati yang tulus. Coba lihat redaksi ayat Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Lamun masih berat-berat sembahyang Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak perintahkan kamu manusia Allah kecuali kamu tunduk dan taat, tentu mengharap reda kepada Allah yang kan kepada kau perintah ini. Lagu memang berat si Bapak Ibu sekalian, berat. Apalagi searang sembahyang ini nenek tidak kena berat, nenek waktu berat sembahyang. Yang pun jadi ukuran dengan munafik tidak, maka sholat berjamaah. Ukurannya sholat. Ukurannya sholat. Ukurannya sholat. Nenek ikan di depan nenek sudah cap sholat itu perbuatan yang sangat berat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Masyaallah. Pada lunas, pada ngendeng. Saat pertama ada yang bersabar Bapak Ibu sekalian, lebih-lebih di akhir zaman. Lebih-lebih di akhir zaman kita mengkurang-kurang sabar Bapak Ibu sekalian. Sholat tegawi belum tentu dengan para sholat Bapak Ibu sekalian. Yakin saya panitia masjid niki timak aja sholat gawi arah doang dengan ngeruduk lagu sholat Bapak Ibu sekalian. Karena yang jadi panitia masjid sudah 15 tahun. Masjid lekum kekuat kemeling aduh wah rumah diri gampang kah le masjid kilo Jumat saya ambil lemik keparan kagak gampang amal masjid. Kau kamu nih ustaz kagak gampang amal boleh julun di tempat ini. Ini namanya ujian Bapak Ibu sekalian. Saya ambil lemik. Bapak sekalian jamaah yang mengundang diri jadi pengurus masjid bingung dengan ini selalu cengat. Ingat saya pada malam-malam Jumat dengan rapat. Saya tidak seperti Anda. Menunjuk aku. Kalau Anda makan amal masjid, lagu denda aku selesai menjadi pengurus masjid dikuatkan kepiang masjid. Saya pegang kepiang masjid itu bendahara. Lagu arang ian arang malu. Tapi saya tidak marah. Lagu ketawa saja saya. Ketawa Bapak yang kita bersama. Apalagi tulus masjid Bapak sekalian. Harus karena nenek wasul. Wasta'inu bis-sabri pada lunas, pada ngender di dalam semua amal ibadah yang kita lakukan itu yang pertama kita kedepankan sabar. Bapak Ibu sekalian, apalagi turun urus saya Bapak Ibu sekalian air masjid, apalagi sampai obat itu sumpah. Tiang jaga air masjid itu 2 tahun sidang di pengadilan sekedar menyelamatkan air masjid. Isi milik penjara di Batu 2 tahun saya sidang di pengadilan sekedar untuk mengamalkan kita milik dari jamaah salah satu pojok masjid itu ada yang tetap terjamin air masjid. Lagu saran dengan duit yang penuh bersama. Sabar saja apa yang kita lakukan. 2 tahun yang sidangkan di pengadilan itu sekedar air masjid. Repot terus waktu, terus dicarikan kita waktu. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang perlu pada bersabar perintahnya, apalagi sholat. Jadi perlu kita wa innaha lakabiratun malik dasida Allah. Sesungguhnya sholat itu perbuatan yang sangat berat. Nenek memalik kena sembahyang ini berat, apalagi berjamaah Bapak Ibu sekalian. Masya Allah lagu-lagu nikmat mungkin sekedar enak Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Kalau mau dibuka berpilu Bapak Ibu sekalian yang namanya nilai lagu sidang pada berniat pada gereja diri. Dia baik berniat gereja diri. Perlu keluar dosa salah Bapak Ibu sekalian. Dia kena doa kedong keluar dosa tidak.
Bagaimana seorang perempuan yang berzina siwak dulu siwak kali lah, jari dengan dari pelacur, lalu datang pada Sayyidina Rasulullah. Begitu dia taubat, kemudian diambil nyawanya oleh Allah, langsung menjadi isi surga karena langsung taubat dan bersyukur. Ini gambaran berbeda-beda kembali dosa. Dia ganggu aluran Bapak Ibu sekalian. Kejadian ganggu para dengan ini. Aduh dia siapa tahu hidayah. Sahabat-sahabat sudah banyak Bapak Ibu sekalian contoh. Maka kita diberikan satu pintu untuk membersihkan diri yang namanya pintu taubat, pintu istighfar, pintu solawat, pintu solat berjamaah. Banyak Bapak Ibu sekalian. Silakan pada barang pelajar dulu Bapak sekalian. Coba lihat Bapak yang selalu jauh Mekah ya kemudian penarang-arang solat arba'in. Solat arba'in ini ada di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 yang dikarang oleh ulama fikih. Siapa yang memelihara amanat Rasul solat berjamaah 40 hari 40 malam, maka bara'atani akan diberikan 2 hadiah yang istimewa. Yang pertama bara'atun minan nar, dia tidak akan disentuh jasadnya oleh api neraka. Yang kedua bara'atun minan nifaq, akan dibersihkan sifat-sifatnya dari sifat munafik yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Terjaga sembahyang berjamaah selama 40 hari 40 malam. Nah ini Malik dan Sayyidina Rasul. Yang pun ada dengan Kota Mekah itu sembahyang arba'in oleh Madinah. Mudah-mudahan ada faedah manfaat Bapak Ibu sekalian, khusus pribadi yang sendiri selaku nasihat. Kebenaran itu mutlak milik Allah Bapak Ibu sekalian. Sang naga sisi tutur kata sopan santun tiang dari hati sanubari yang paling dalam Bapak Ibu sekalian yang tunas maaf beri maaf. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis ini sila tiang tunas bapak-bapak tiang dan menara waktu sila hadir di masjid untuk sholat berjamaah. Kan telah menara waktu dan sila bapak dan menara majelis pengajian para niki terkejar sang yang buat ampunan oleh Rasulullah Allah. Mungkin sholat dia diterima, mungkin istighfar diterima, lagu sang tokon-tokon tentu diterima isi Rasulullah Allah yang akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tiang tunas maaf beri maaf. Sang nara mudah-mudahan campur gaul dengan suara Bapak Ibu sekalian. Yang tunas maaf beri maaf apa yang dia sampaikan semata-mata dia sampaikan karena cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saling nasihat, kepada saling peringat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu